Halo Tribuners, selamat datang kembali di program sepak bola kesayangan kalian yakni Tribol, Tribun Olahraga khusus edisi spesial bola. Dan Tribuners, di kesempatan kali ini saya Dede Aziz nggak sendiri, sudah ditemani bersama salah satu pemain Liga 1, tim yang juara, pemain Bali United. Di sebelah kiri saya sudah ada Sidik Saimimah. Boleh langsung menyapa Tribuners? Halo Tribuners. Sapaan untuk pemirsa atau pengikut setia Tribun Ambon atau Tribun Network gitu. Nah, Tribuners, Sidik Saimimah ini seorang pemain dari Tulehu, kita bisa bilang begitu ya Sidik ya. Iya. Pemain dari Tulehu, dia juga salah satu pemain yang membawa tim Bali United juara Liga 1 back to back, bukan? Iya, Back to tapi back. saya waktu itu nggak ikut Yang pertama, juara Liga 1 untuk Bali United, yang kedua di musim 2021-2022. Nah, kita akan mencoba interview lebih dekat dengan sosok Sidik Saimimah yang awalnya saya kira ini Sidik ini sudah abang-abang. Ternyata umurnya sama dengan saya ya. Karena yang kita tahu selama ini di Bali United nama-nama dari Maluku itu mungkin Abang Leo Tupamahu. Iya, betul. Nah, betul, itu. betul. Nah, tapi itu nanti ada kesempatan kita undang Abang Leo Tupamahu ke sini. Termasuk Bang Rizky Pelu ya. Nah, Sidik, kita langsung ngobrol nih Sidik. Bagaimana mungkin bisa diceritakan awal mengenal sepak bola? Karena kita tahu Tulehu, kampung sepak bola. Untuk Sidik pribadi sendiri mengenal sepak bola bagaimana awalnya? Siapa yang memperkenalkan dan awalnya bagaimana? Kalau untuk sepak bola ya, sepak bola di Tulehu itu memang sudah dari kecil, anak-anak kecil yang baru lahir saja langsung sudah injak rumput di lapangan Matawaru itu. Lapangan itu yang lapangan bersejarah buat anak-anak sepak bola orang Tulehu nantinya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri sih itu bakat alam dari negeri Tulehu. Kalau Sidik dari kecil sudah main bola, sudah suka dari masih umur 2 tahun, 3 tahun itu sudah main bola, yang bola kecil, bola plastik gitu kan. Jadi sampai ke bawah di umur 11, 12, 3 tahun. Jadi ikut terus sampai ke Surabaya itu juga ya. Itu menarik, nanti kita bahas itu. Lanjut. Jadi sudah mendarah daging buat kita lah kayak gitu orang Tulehu. Kita tahu di Tulehu, saya pernah dapat bocoran bahwa di Tulehu itu pilihannya hanya 2. Kalau mau jadi pegawai kita katakanlah atau ASN gitu, sekolah bye-bye. Iya, Itu waktu itu Abang Sopian yang bilang kepada saya, Bang Sopian Lestaluhu. Iya. Tapi kalau mau jadi pemain bola, latihan bye-bye. Itu orang tua yang anjurkan untuk anak-anaknya begitu. Untuk Sidik sendiri, orang tua waktu itu bagaimana responnya? Ya sangat mendukung waktu itu, karena orang tua juga ya, senang bola juga, satu keluarga juga senang bola, jadi ya berjalan lancar aja sih. Di umur berapa Sidik tahu bahwa oh ya oke, beta main bola, beta bisa dapat penghasilan dari sini? Bukan dari umur berapa ya, lihat contoh aja sih dari senior kayak kakak Dani, kakak Pelu, terus ada kakak Hendra dan lain-lain. Hendra Dibayau begitu ya. Lihat dari mereka, setiap mereka kalau main di tim-tim besar sudah pulang bikin rumah, bikin ya banyaklah beli tanah, beli apa gitu. Jadi sudah motivasi buat kita anak-anak muda yang baru mau naik main bola gitu kan. Jadi ya motivasi gitu buat kita sendiri. Jadi ya saya harus bisa lah, masa kakak bisa kita nggak bisa kayak gitu. Tapi kan susah itu tuh, masuk satu klub profesional untuk seorang pemain bola itu susah loh. Iya betul. Sidik mengawalinya bagaimana? Sangat susah memang, betul. Susah sekali kalau mau masuk ke tim-tim Profesional. Liga 1, Liga 2 itu, dulu Liga 3 apalagi dulu. Nggak bisa, susah sekali. Awalnya bagaimana, boleh ceritakan untuk Sidik sendiri masuk tim? Jadi waktu itu dari pertama tim. perjalanan Karir yang masih dari kecil aja ya. Iya. Dari pertama itu waktu dari sini mau berangkat ke Surabaya itu juga susah sih sebenarnya. Waktu itu sempat kakak juga jual HP untuk berangkat ke Surabaya. Oke, gitu sempat kan. kakak jual HP untuk berangkat ke Surabaya. Buat berangkat gitu. Terus sampai di sana nggak ada handphone buat telepon keluarga. Komunikasi keluarga terputus selama kurang lebih hampir 6 atau 7 tahun gitu di sana. Nah, terus diambil sama coach, ada pelatih orang Ambon juga, ada Pak Yusuf Moni sama Yongki Kastanya sama ya. Nah, tempat saya tinggal itu Pak Peter Renal Peter itu. Om Rena kita ada satu rumah di sana itu.
namanya itu Anak Bangsa, di SSB Anak Bangsa Surabaya SSB. itu. Terus saya masuk di situ, diambil sama Pak Yusuf Moni sama Pak Yongki Kastanya itu masuk ke tim Bajul Ijo Surabaya waktu Tim itu. Bajul Ijo Surabaya. Divisi 3 dulu Iya, ya. divisi 3. Menarik Nah, ini dari kalau situ cerita terus. Berjalannya waktu dipanggil lagi dipindahkan ke itu Porprov Jawa Banyumas ya, Banyumas. Jawa Tengah, Porprov Banyumas. Nah, terus tahun 2012 apa 2013 ya, Pak Yusuf Moni sama Pak Yongki Kastanya telepon, saya mau kamu jangan ikut PON di Jawa Tengah ya, kamu langsung balik ke Jawa Timur aja. 2016 itu. Iya. Itu masih 2013. Oh, begitu. Jadi persiapannya itu dari 2013, 2014, 2015 persiapannya itu. Untuk PON. Untuk PON. Jadi saya coach Yongki sama coach Yusuf Moni itu. Suruh saya balik ke Surabaya, gabung itu ke tim Persiba Bangkalan waktu itu. Persiba Bangkalan, Madura. Liga 3 juga, divisi 3 juga. Iya. Kita juara di situ, mau lanjut ke Liga 2. Belum, mau lanjut ke Nasional. Mau lanjut ke nasional, tapi nggak jadi, liganya nggak jalan. Liga nggak jalan waktu itu. Itu karena ada dualisme waktu itu. Waktu itu ada dualisme liga itu. Terus masuklah dia, ada dari Prapon Jawa Timur itu, dia proyeksi buat Prapon itu beli tim dari Laga FC Surabaya namanya. Laga FC Surabaya. Iya. Oke. Terus kita main dulu di Liga Nusantara. Terus diambil itu pada tahun berapa ya, 2014 kalau nggak salah ya. Terus kita main, kita juara, runner up. Juara 2. Terus promosi lah Liga 2 kan. Liga 2. Promosi Liga 2. Nah, terus Coach Yongki bilang, saya mah kamu sama Pak Yusuf bilang, kamu nggak usah buru-buru dulu, main dari bawah, jangan terlalu langsung ke atas lah, janganlah. Pelan-pelan ya. Dulu. Jangan biar dia stabil terus, mengalir jangan langsung turun. Iya. Terus saya bilang, iya Coach, siap. Maksudnya ini juga perjalanan yang bagus juga kan, dari bawah sampai ke atas, sampai di Liga 2 itu juga ya saya masih merasa kurang lah kayak gitu. Saya juga rasa kurang sekali nih, teman-teman di sini semua bagus-bagus, masa kalah dari mereka gitu kan. Saya juga dari Ambon sendiri, di situ di Surabaya. Iya, di Surabaya. Bentar, di Surabaya tinggal di mana? Di Surabaya itu sama Pak Peter, orang Manado. Ingat nama jalannya begitu? Jalan Lombok nomor 8 Surabaya Ngagel. Di Ngagel. Dekat Warkop 27. Tempat nongkrong itu. Bonek kita nongkrong. Ayo lanjut. Nah, pas di situ juga ya alhamdulillah di situ ada tempat tinggal, tempat tidur. Saya mah cuma butuh tempat tidur sama makan aja. Itu yang paling penting memang. Makan apa aja waktu itu. Dulu juga waktu itu ada teman itu, ada Pandi Lestaluhu, ada Sahar Tokola Suri, ada Samsul Pelu, ada Muhammad Slamet, kakak Slamet itu, ada Kasim Slamet juga. Alwi punya kakak, adik. Pokoknya ada orang-orang Ambon di situ banyak. Di situ banyak sekali, tapi mungkin sudah merantau lama juga kan. Jadi cari tempat lain, pengen tempat lain. Cuman saya aja, misalnya saya sendiri yang tinggal di rumah itu. Sampai ada Prapon Jawa Timur sudah memulai 2015 itu, mainnya di Bandung waktu itu. Terus main di Bandung, kita nggak lolos. Praponnya kita nggak lolos ya. Terus kita pulang, terus Cilegon nyari telepon, saya mau kamu bisa gabung ke kita di Cilegon. Aku bilang, oh ya boleh. Sebelum Rans itu ya? Sebelum Rans. Masih Cilegon dulu, Cilegon United waktu itu. Terus saya mau gabung di Cilegon setengah musim. Kan ISCB dulu, gabung. Terus Cilegonnya itu nggak lolos. Terus ditelepon sama manajer dari Persegres Gresik United 2016. Dia telepon, dia bilang, saya mau kamu langsung gabung ke Gresik aja ya. Waktu itu bebas transfer soalnya kan cuman main kayak setengah musim. Kayak pramusim gitu. Iya. Karena itu liga juga masih belum stabil waktu itu. Terus gabung ke Gresik setengah musim juga. Ke Gresik, terus tiba-tiba ada ya kayak kurang bagus lah tim lah kayak gitu kan, kayak ada kayak sistem gaji dan lain-lain kayak gitu.
ya kalau kita kan pemain muda waktu itu kan nggak pikir gaji lah kayak Iya, gitu, iya, iya. pikir main aja sudah, pokoknya dapat jam terbang untuk main, ya bersyukur alhamdulillah ya bisa main, orang tua bisa nonton. Iya, betul, Itu yang betul. paling penting kan waktunya. Kita main tapi orang tua nggak lihat, ya percuma juga. Percuma. Ya sabar aja waktu itu, saya sabar sendiri. Waktu itu Liga 2 ya? Liga 1 kalau Liga Gresik. 1. Liga Tahun 2 2016. Iya 2016 itu pertama Gresik apa namanya? Cilegon itu. Cilegon. Cilegon itu belum live, jadi ya main biasa-biasa aja kayak gitu. Belum kayak Belum muncul di TV, belum muncul di TV. ya. Karena pemain bola itu kalau sudah muncul di TV itu satu kebanggaan ya. Iya. Sudah kayak Messi, Ronaldo dan Ronaldinho. Bangga sekali, bangga. Lanjut. Bangga waktu pas main lawan Persija ya, waktu main di Solo waktu Iya. ketemu Kakak Dani, aduh sangat Ramdhani semangat Lestaluhu, sekali ya. ya Allah, kalau maksudnya udah main lawan Iya. tim, maksudnya Teman-teman dari iya, senior juga kan, pengen main sama mereka satu tim atau beda tim juga, yang penting sudah bisa lawan mereka gitu kan, jadi bangga. motivasi buat main lawan Kakak Dani kayak Iya, gitu, jadi semangat, pokoknya nggak ada capeknya lari ke sana lari ke sini, pokoknya ya semangat lah. Iya. Lanjut dari Gresik United. Dari Gresik United terus 2017 Gresik United mau perpanjang, tapi saya mah nggak, maksudnya kayak sudah cukup lah, tolak dulu karena Persebaya tawarkan untuk itu lagi ada. Nah, ini yang menarik ini. Kebetulan saya juga salah satu bonek mania di Surabaya. Mungkin mau menyampaikan ini apa yang jadi pertanyaan bonek waktu saya Mima memutuskan untuk pindah dari Persebaya di tahun 2016 2017. 2018 itu kan kalau saya yang salah waktu itu Persebaya habis promosi ke Liga 1. Iya, itu dari Divisi 2 ke Liga 1. Betul, itu katanya yang bonek sulit. Nah, itu kan final lawan PSMS Medan. PSMS Medan. Nah. Saya mau boleh ceritakan kenapa waktu itu memutuskan untuk meninggalkan Persebaya? Nah, jadi waktu itu sebenarnya bukan tinggalin Persebaya sih waktu itu. Itu ceritanya sudah ke masa depan intinya gitu kan. Iya. Waktu itu ada tawaran dari Angkatan Laut untuk tes lewat jalur ada olahraga prestasi. Iya. Jadi waktu itu langsung saya izin ke Pak Presiden sama Pak Manajer waktu itu. Pak Asrul Ananda sama Pak Abud. Pak, saya memang izin untuk tes Angkatan Laut. Loh, saya memang gimana? Terus Pak Abud bilang, saya memang gimana, kamu ada kontrak di tim kayak gini kan? Terus saya bilang ke dia, Pak, tapi ini masa depan saya. Nah, itu paling bijak itu memang. Demi masa depan ini. Iya, betul. Terus saya bilang, Pak, ini masa depan saya di sini gimana? Apa bisa kasih kelonggaran buat saya untuk ikut tes Angkatan Laut ini? Terus dia bilang, Pak Abud bilang, waduh, terus saya mau kasih statement apa untuk presiden? Ya, gitu. Saya mau kasih tahu apa maksudnya bilang apa untuk Pak Presiden dan lain-lain gitu. Waduh Pak, saya juga tidak tahu nih saya mau gimana lagi kan. Jadi ini mungkin masa depan buat saya masih, siapa tahu saya mau jadi tentara kan, saya mau bisa pegawai orang tua juga kayak gitu. Intinya kayaknya saya Bima tidak mau banyak membuka soal cerita itu ya, tapi gak apa-apa. Intinya mungkin komunikasi yang tidak ketemu antara saya Mima dengan pihak manajemen pada waktu itu. Iya, oke, terjawab sudah teman-teman bonek. Jadi ini saya Mima memutuskan untuk meninggalkan Persebaya pada saat itu bukan karena persoalan yang isu yang bukan karena uang atau apa, tapi memang komunikasi yang tidak ketemu. Persoalannya adalah profesi. Waktu itu ada tawaran untuk tes TNI begitu. Cukup begitu ya teman-teman bonek ya, karena waktu itu saya memang termasuk salah satu yang bawa Persebaya untuk promosi ke Liga 1. Final lawan PSMS Medan waktu itu. Nah, masih di hal yang sama. Dikenal suka pindah-pindah klub dari awal karir. Pernah di PSS Sleman, Persebaya Surabaya, Gresik United, Cilegon, sekarang di Bali. Kenapa? Ya itu mungkin mau cari suasana baru aja sih. Karena kalau di satu tim itu, tapi ya kayak di Sleman kemarin memang enak sih, tapi cuman
ya pengen lagi cari suasana baru karena di Jawa terus kan. Iya, 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 iya. Jawa semua nih, Jawa nih, pengen coba ke Jakarta atau maksudnya Jakarta, maksudnya luar Jawa, Iya, luar iya, Jawa. iya. Ya ke Jakarta, ke Bali atau ke Makassar, Papua, pengen coba-coba kayak gitu. Kan sudah pernah di Papua juga Di di Serui. Papua Serui, Perseru-Seru ya. Akhirnya sekarang di Nah, ke Bali kan langsung lihat kayak tempatnya itu asik juga, terus rame iya, kan. iya, iya. Budayanya juga mantap Budaya ya. juga, sudahlah sendiri-sendiri gitu, enak. Iya, maksudnya nah ini di Bali United. Artinya waktu itu di Bali United dari tahun 2020. Dari 2020 sampai 2022 ini. Kontraknya Kontrak 3 tahun. sampai 2022 ini. Luar biasa. Apa yang Semima istilahnya bahasa kerennya first impression, kesan pertama ketika masuk tim Bali United. Bagaimana? Kesan pertama maksudnya di Bali, pastinya kalau ada saudara di sana enak gitu. Misalnya tinggalnya bagaimana, kemudian pelatihnya waktu itu Coach Teko bagaimana itu. Kalau pertama sih fasilitasnya sih Lebih jelas. lebih profesional. Ya, itu kita akui ya. Itu lebih Bali terbaik United soalnya. itu ya. Karena tim Bali United dia profesional seperti dia tiru tim-tim di luar negeri. Jadi pemain-pemain yang datang di sana pasti nyaman. Di servis. Berarti sempat main dengan Irfan Bahdim. Iya sempat datang, dia ada juga waktu itu. Tapi pas waktu Liga Champions Asia waktu itu dia nggak dibawa sama Coach Teko waktu itu. Terus ini yang beta penasaran dari dulu lihat-lihat nonton teman-teman dari Tulehu, dari Maluku yang main bola sampai ke Liga 1 dengan Instagram yang sudah verified centang biru ya. Teman-teman kayak Bang Hasim Kipu, Bang Rizky Pelu, Sidik sendiri. Perasaannya bagaimana sih? Maksudnya bisa main di tim sebesar itu, kemudian dari yang dulu itu istilahnya orang kalau lihat mungkin alah siapa sih? Sekarang kalau ke Bali mungkin semua orang Bali kenal Sidik. Itu perasaannya bagaimana? Sekarang sampai mungkin DM dari cewek-cewek banyak masuk. Itu pastilah jelas itu. Seng mungkin seng tuh. Jelas. Iya betul. Ya rasanya senang sekali ya, sudah dikenal banyak orang. Tapi ya kembali ke kita kenal diri kita sendiri, dari mana kita berasal. Jadi orang yang dibawa ya tetap seperti biasa aja. Tapi sayang sekali tim Bali United supporternya yang sampai di Ambon. Iya betul. Tapi mungkin ada juga sih dari Ambon. Ya jadi mungkin untuk Tribuners dari Bali, supporter Semeton ya. Iya, Semeton itu mungkin bisa datang ke studio, minta tanda tangan, foto-foto. Ini spesial. Makanya hari ini nih meskipun katanya mau dekat Lebaran, sebenarnya orang kan semua sudah pulang kampung. Iya. Saya sendiri menyempatkan waktu untuk interview langsung karena ini spesial ini. Centang biru Instagramnya. Berarti tidak jadi pulang ke Surabaya nih ya? Belum. Karena program. Ya bukan sih, karena memang tiket mahal ya. Iya betul. Kita bukan pemain bola yang di Liga 1. Kalau pemain bola Liga 1 gaji MM ya, bocoran. Oh enggak deh. Nah, lanjut. 2 tahun, hampir 3 tahun di tim Bali United ya. 3 tahun jalan, 3 tahun. Siapa pemain yang paling dekat dengan Semima? Ini yang paling dekat kalau sekarang dari pertama masuk ya. Dari pertama masuk. Yabes Malevani. Itu sama kakak Samuel Remas. Terus kakak Pelu datang ya, sama kakak Pelu kita bertiga. Irfan Jaya datang. Irfan Jaya kita berempat kayak gitu. Sudah Irfan Jaya, iya. Alumni Persebaya tuh Irfan Jaya itu. Nah, itu kita berdua tuh pokoknya sudah kayak dulu kan sempat sama-sama naik dari PSMS dari Persebaya promosi. Nah, di antara ketiga orang itu Yabes, terus Kakak Pelu, kemudian siapa lagi tadi? Samuel Remas, sama Irfan Jaya. Di antara 3 orang ini, kalau disuruh pilih starting line up, saya mau pilih yang mana? Dia Yabes sayap kanan, Irfan Jaya sayap kiri, Kakak Pelu box to box mungkin ya, gelandang serang, gelandang bertahan juga bisa. Kalau KSM ya pasti kiper lah, kita tahu dia kiper. Iya. Yang paling senang itu berarti Yabes di kiri. Soalnya kencang-kencang kan, jadi kasih bola daerah buat dia aja udah. Selama Liga 1 bertanding suplai bola dari, kalau saya mau kan midfielder tuh. Iya. Dari midfielder ke sayap kiri bagaimana?
Aman ya? Aman, aman. Aman. Luar biasa ya. Dari Bali United ini di awal liga itu dia bermain justru di ini apa? Lini tengah. Papan tengah maksudnya. Iya, papan tengah. Di Liga 1 itu iya, kemarin, di musim kemarin posisi tuh. kelima. Posisi kelima justru Persebaya Surabaya yang Di atas. di atas gitu. Nah, ini tiba-tiba saya juga bingung ini maksudnya. Tiba-tiba tim Bali United bisa juara nih. Wah, luar biasa. Bermain di Bali United, Sidik. Selama bermain kontrak hampir 3 musim ya. Iya, Kontrak 3 musim. Ada kendala apa? Dan apakah memungkinkan untuk Sidik pindah? Atau sudah ada tawaran dari klub lain? Kalau untuk kendala di Bali tidak ada kendala sama sekali. Kalau di Bali United masalah gaji, terus bonus, ya nggak ada masalah sih, aman sih kalau masalah-masalah itu. Aman Terus ya? untuk tawaran dari tim-tim lain, ya ada beberapa tim juga yang tawarin, kayak PSS Sleman lah, contoh PSS Sleman. Sudah panggil kembali? Iya, pengen saya balik ke sana juga. Memang pengen juga sih Pak, pengen balik ke sana juga, tapi kan kita juga hormati kontrak juga. Kalau ya tim masih butuh kita, ya kita apa loyalitas dulu buat tim kayak gitu. Tapi kalau tim Bali United misalnya masih perpanjang kontrak, masih bertahan di Bali atau Sleman? Mau perpanjang? Masih mau perpanjang? Ya, jelas lah. Sudah saya bilang ya, tim Bali United ini kayak tim Real Madrid atau Barcelona. Iya, betul. Jadi Setuju. siapapun pemain yang main di sana gajinya jelas gitu. Tapi mungkin kalau bicara soal gaji nanti di belakang kamera saja lah. Iya, betul. Kayaknya saya mesti latihan bola dari sekarang ini. Karena lihat-lihat teman-teman dari Tulehu main bola begitu enak, mereka jadi atlet pulang. Dan saya juga atlet, cuman beda cabang olahraga ya. Cabang olahraga miskin ya kalau saya nih ya. Coba olahraga apa tuh? Silat. Kalau saya itu Silat ya. miskin. Ya, tapi kalau satu orang perorangan kan itu kalau juara Iya, juga pasti. perorangan. Iya, perorangan kalau juara itu, tapi kata baku hantam dari yang paling bawah sampai nasional sampai dunia baru bisa dapat rumah satu. Begitulah. Oke, Tribuners, itu tadi perkenalan singkat kita dengan Sidik Saimima. Nah, habis ini Sidik masih tetap di sini, bakal ada Abang Faisal Tuasamu, ketua panitia dari Liga Eksebisi Laga eksebisi di Tulehu. Nanti kita panggilkan, kita siapkan dulu mikrofon supaya cerita. Tadi sempat cerita banyak dengan Bang Faisal itu termasuk soal film Cahaya dari Timur. Oh, itu seru sekali. Sudah nonton tuh pasti toh? Mungkin nonton lah. Pasti nonton lah. Nonton ulang-ulang lah. Mari Bang Faisal Tuasamu duduk di sebelah situ mungkin. Nah, siap Bang Faisal. Ya. Bang Faisal Tuasamu, silakan duduk. Jadi kalau biasanya kalau bukan bulan puasa itu ada teh atau kopi di sini. Cuma kalau ini bulan puasa jadi dong kosong-kosong. Beda lagi kalau undangnya malam. Ya, Bang Faisal Tuasamu, apa kabar Bang? Padahal tadi di luar kamera sudah baik ini, sudah saling sapa. Iya, lebih intens. Mantap Bang. Bang Faisal Tuasamu ini Tribunner seorang mantan pemain sepak bola juga dari waktu itu di klub mana Bang? Persiba. Iya, itu dari Manado, Maluku Utara. Sulawesi Utara. Nah, di Maluku Bang Faisal ini dikenal dengan coach futsal. Pelatih futsal juga. Dari bajunya ya, Batosai Ambonaga, merupakan salah satu tim futsal yang kemarin habis juara di kemarin liga apa tuh yang terakhir kemarin tuh, Sahabat FC, istilahnya tuh liga domestik. Anjay, liga domestik. Nah, selain itu Bang Faisal juga seorang ini Bang ya, sekarang ketua panitia laga eksebisi di Stadion Matawaru. Boleh diceritakan sedikit Bang, Liga 1 di Matawaru atau laga eksebisi ini apa sebenarnya, dari kapan begitu? Mereka datang ke Tulehu kasih eksibisi, tapi itu sambil eksibisi mereka sang pemain kan, junior kan, udah gimana ada regenerasi kan, dan sempat itu juga
saya karena bagian dari motivasi itu juga. Mungkin senior kita pada saat itu Abdul Nur Lestaluhu, Bahar Lestaluhu, almarhum Ibrahim Lestaluhu. Makanya kita nonton langsung, kita lihat, kita belajar. Kita harus sama kayak mereka kan. Mungkin itu sedikit kebetulan buat Soal Liga 1 di Matawaru ini. Ini nama pertandingannya atau nama laga eksebisinya Liga 1 di Matawaru. Artinya Sidik juga ikut nanti, ikut serta. Iya, insya Allah. Terlibat ya. Sidik sangat luar biasa, dia sangat religius ya. Iya, insya Allah gitu, luar biasa sekali. Padahal kalau namanya di Liga 1 di Matawaru itu Idul Fitri Games 2022 di Matawaru. Idul Fitri Games 2022, ada berapa tim bang? Sudah fix ya. Indonesia hari pertama nanti lawan Merah Putih FC. Sebentar bang, pemain Liga 1 ini anak-anak Tulehu semua jadi satu tim Ya. yang dari Liga 1. Iya. Oke. Banyak berarti. Iya. Selamat Alwi. Selamat. Kipu Ramdhani mungkin. Iya, Rifat Marsabisi. Iya. Itu kalau di Rans itu luar biasa. Tapi ngomong-ngomong Rans itu pasti Rans uangnya juga banyak Rans ini ya. Iya. Oke, Bang Faisal, Idul Fitri Games di Matawaru akan 4 hari ya. H+1 Lebaran. Artinya menunggu sidang isbat dulu. Kalau sidang isbat bilang Lebaran tanggal 2 berarti gamesnya tanggal 3. Kalau Lebaran tanggal 3, gamesnya tanggal 4. Oke. Berapa tim tadi bang? Boleh dilanjut? Apa-apa saja itu bang? Merah Putih FC. Mama Lamorela. Mama. Maluku FC yang kemarin berlaga di Liga 3. Iya. Yang terakhir ini Alba Batu Merah. Alba Batu Merah. Berapa? Dewasa, umum ya? Oh, dewasa. Ya jelas lah kalau pemain Liga 1 main U13 kan tidak lucu ya. Terus ya. Nah, artinya nanti mau dikemanakan begitu? Misalnya kan ada penonton, ada karcis segala macam gitu. Mau kemana tuh bang? Laga ini kan kita silaturahmi. Sambil kita silaturahmi, kita langsung berdonasi ke Masjid. di Negeri Tule. Mungkin pas ada pertandingan kita dari tim panitia ada semacam karcis gitu kan, dikasih ke penonton secara sukarela. Jadi ketika pertandingan jalan dikasih jalan karcis, yang mau masuk bayar terserah mau kasih berapa, yang penting donasinya untuk masjid. Ketika pertandingan selesai nanti dipublikasikan ke semua penonton yang ada bahwa donasi ke masjid nanti apa pendapatannya hari ini. Tapi memang ajang kayak begini nih, ini kan merupakan sudah suatu tradisi dari 20 tahun lalu lah katakanlah. Ini juga jadi salah satu ajang ini bang, ajang pemantauan ya. Pemantauan mungkin dari scouting talent, dari luar, dari Jawa untuk sebentar ada ganti mikrofon yang abang punya. Saya ingin. Silakan masuk saja karena ini program bebas ya. Program mic. Nah, bagaimana jelas suara bang? Aman ya? Iya. Bagaimana bang soal ini bang? Soal tim pemantauan nanti apakah dari Tulehu mendatangkan khusus atau ya sudah bergerak saja begitu? Oh ini, kakak. Kemarin ada yang beda di pertandingan tahun ini. Apa yang beda tuh bang? Mungkin 2 tahun atau 1 tahun yang kemarin kan paling yang standar aja. Iya. Jadi kita mau hari ini
atau mungkin Lebaran nanti yang wah gitu. Apa yang bikin wah ini bang? Awalnya kan kita dari Sapi di lapangan lebih banyak atau seperti Aha. apa? Karena Jadi- lapangan Matahari sapi Iya. paling banyak. Jadi kebiasaan itu kan belum terwujud ya. Kemarin sempat teman-teman Rizky Pelu, Hasim Kipu, beta ajak ya, ketemu langsung sama tim Achilles U13 buat kucing klinik. Coaching klinik. Iya, Iya, iya. jadi orang juga merasa antusias juga bahwa don senang ya. Lihat di televisi beda sama lihat langsung. Jadi motivasinya berlebihan. Anggap saja kita kasih rangsang buat adik-adik bagaimana dong bisa motivasi lagi kan. Jadi apa dorang sangat respect lah. Jadi ke depan mungkin lebih agendanya lebih banyak. Coaching klinik ya. Iya. Tapi memang bagus sih. Atau menurut Sidik bagaimana untuk agenda coaching klinik ke depannya? Ini kan jarang-jarang ini. Motivasi anak-anak muda, orang maksudnya anak muda Ambon juga mereka lihat kita datang, kita kasih motivasi, kita kasih latihan mereka juga. Jadi mereka juga lebih senang gitu. Jadi mau latihan semangat, mau main bola juga semangat. Jadi ada motivasi untuk keluar lah kayak gitu. Iya, karena sekarang ini bukan kayak dulu lagi bang ya. Mungkin abang juga sudah merasakan jadi pemain sepak bola dulu bagaimana dengan sekarang. Sekarang ini mau terkenal lewat sepak bola itu gampang. Mau dapat uang lewat sepak bola itu gampang. Kalau dulu kan mungkin, waduh mulai dari SSB dulu, mulai dari apa dulu. Sekarang ini kadang-kadang kita contoh beberapa pemain yang mungkin setahu saya tuh dia karirnya meledak justru ketika scouting talent dari timnas. Kayak waktu zaman Indra Safri, waktu zaman Bagas Bagus Kavi mungkin kenal juga tuh. Itu kan dong dipanggil beberapa pemain yang di timnas pada saat itu tuh kan bukan dari SSB. Justru Indra Safri yang datang langsung lihat satu-satu begitu masuk ke timnas meledak langsung karir tuh. Jadi sekarang ini lebih gampang bang ya. Terus harapannya bang ke Liga 1 di Matawaru ini apa? Selain memang kasih sumbangan untuk masjid, terus silaturahmi untuk pemain, harapannya abang sendiri untuk Tulehu kah, untuk pemain-pemain Liga 1 ke depannya seperti apa? Harapan beta mungkin orang lebih erat lagi. Jabat erat itu mungkin silaturahminya lebih kental lagi. Karena kita lihat mungkin yang tahun kemarin kan ada yang sempat sing terlibat. Jadi hari ini potong terlibat, mungkin tahun depan lagi potong lebih intens potong punya silaturahmi. Baik bang. Berarti nanti hari apa? Pokoknya H+1 itu akan ramai di lapangan Matawaru. Dari manapun itu bisa datang bang ya? Bisa. Jam 3 sore pertandingan kick off. Jadi pertandingan perdana itu kan kebetulan yang diundang awal itu tim U13 dari Bateri, Achilles versus dari Tulehu Garuda. Ya. Apa bukan Garuda, Tulehu SSB Tulehu Putra. U13 juga. Tulehu U13 seleksinya, iya. Oke. Jadi nanti jam 3 itu mulai kick off bang ya. H+1 Lebaran pokoknya. Iya. Belum tahu tanggal berapa, tergantung sidang isbat. Jadi 1 Syawal penentuan Idul Fitri dan Iya. Liga 1 di Matawaru nih sama-sama. Jadi tunggu terus. Terbuka untuk umum bang ya, dari Maluku dari manapun bisa datang. Iya. Iya, kalau bisa dari Dobo datang aja. Iya, ajak keluarga, ajak pacar. Ajak keluarga, pacar, selingkuhan semua aja. Bebas. Yang penting kalau dapat labrak tinggal lapangan, bukan urusan panitia. Oke bang. Sukses. Iya. Intinya jam 3 kick off. Insya Allah nanti kita teman-teman juga untuk turun ke sana untuk nonton lah, karena ini momen yang sangat jarang bisa nonton orang-orang seperti Sidik, Kakak Rizky Pelu, Kakak Hasim Kipu, pemain-pemain luar biasa begitu bang ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi bang untuk Tribuners atau Sidik, closing statement untuk Tribuners, harapannya setelah ini apa begitu? Bulan Ramadan ini tuh mau Idul Fitri Sudah kayak kapan? Kalau dari beta buat basudara di Maluku, terkhusus untuk wilayah Kota Ambon, jangan lupa datang di Idul Fitri Games 2022
di lapangan Matawaru Tulehu. Mari ketong sama-sama saksikan pertandingan akbar ini. Iya. Ya. Pertandingan akbar ya. Luar biasa. Percakapan atau obrolan yang cukup menarik sore ini dengan Sidik Semima, pemain yang pernah bawa Persebaya promosi. Saya tidak akan melepaskan gelar itu. Iya, betul sekali, saya juga. Karena saya kalau sekarang masih di Persebaya misalnya itu bonek dibawa pasti sudah rame. Pasti rame. Tapi ya sudah siapa apa lah. Siapa apa. Keren. Sidik Semima keren, Bang Faisal Tuasamu juga keren. Kita semua keren. Iya. Tribuners, tidak terasa sudah 45 menit kita berbincang bersama Sidik Semima dan Abang Faisal Tuasamu. Kedepannya kita bakal insya Allah ya ada bintang tamu yang lebih atau bikin penasaran Tribuners. Ada mungkin Kakak Rizky Pelu kita agendakan lagi, Alwi Slamet kita agendakan lagi, Kakak Hasim Kipu kita agendakan lagi begitu. Nah, untuk itu sebelum mengakhiri saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh Tribuner setia Tribun Ambon dimanapun berada, mau di Tual, di Dobo begitu ya. Karena itu jauh ya, tidak bisa ucapkan lewat langsung ya. Iya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk itu langsung aja saya Dedi Aziz bersama Sidik Semima dan Bang Faisal Tuasamu. Kami bertiga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.